Di dunia ini, para penyembuh dikenal karena kemampuan luar biasa mereka dan sering diberi posisi berkuasa. Bahkan ada akademi kerajaan khusus buat melatih penyembuh terbaik di negara ini. Sebagai penyembuh, biasanya mereka bakal diklasifikasikan sebagai penyembuh tingkat 1, 2, atau 3. Tapi, ada Zenos yang bahkan nggak punya izin untuk menggunakan sihir penyembuh. Meski begitu, hal itu nggak menghentikannya buat bantu orang apapun dia bisa. Jadi dia buka kantor kecil di pinggiran kerajaan supaya bisa merawat orang-orang yang butuh bantuan. Setelah dia selesai menyembuhkan seorang pria yang datang ke kantornya, pria itu berterima kasih padanya. Tapi sayangnya, dia nggak punya banyak uang buat bayar Zenos. Jadi, dia nawarin semua uang yang ada di kantongnya. Zenos sih oke-oke aja, karena dia nggak ngelakuin ini buat keuntungan pribadi. Setelah orang itu pergi, asistennya Lily masuk dan ingetin kalau dia dapat panggilan ke rumah. Zenos bilang dia bakal pergi sekarang juga. Jadi Lily bilang dia bakal siapin makan malam pas Zenos balik. Beberapa jam kemudian, Zenos udah selesai dengan panggilan ke rumah dan lagi dalam perjalanan pulang. Tapi pas lagi jalan, dia ngeliat cewek serigala yang kelihatan kesakitan banget. Tiba-tiba, tuan bangsawan nyusul cewek itu dan mulai teriak-teriak ke dia. Dia nanya kemana aja cewek itu. Jadi cewek itu coba jelasin kalau perutnya sakit banget. Jadi dia coba pergi ke rumah sakit, tapi mereka nggak mau nanganin dia karena dia nggak punya uang. Si bangsawan ngeliatin dia kayak dia bodoh dan sakit perut itu nggak cukup buat ke rumah sakit. Apalagi buat seorang budak kayak dia yang nggak punya asuransi kesehatan. Terus si bangsawan ngebawa dia pergi dan bilang dia harus balik kerja lagi. Si bangsawan bawa cewek itu ke kuburan dan ngelempar dia ke tanah, bikin kepalanya kejedot nisan. Kayaknya dia benar-benar nggak peduli sama kesehatan cewek itu, soalnya luka kayak gitu bisa aja bikin orang mati. Ditambah lagi, setelah cewek itu kesakitan di tanah, ada energi hitam yang seram masuk ke dalam dirinya. Tapi si bangsawan ini tuh kayak nggak bisa ngelihat, jadi dia mikir cewek itu pura-pura aja dan nyuruh dia cepet-cepet bangun. Padahal, dia nggak bisa bangun karena sakitnya parah banget. Si bangsawan jalan ke arah cewek itu dan ancam bakal ngubur dia di salah satu kuburan kalau dia nggak nurut. Tapi cewek itu hampir nggak bisa gerak, jadi si bangsawan malah nendang dia sampai terseret di tanah. Si bangsawan udah bosen nungguin dia, jadi dia bilang si cewek harus cepat-cepat nyari barang berharga di kuburan itu. Terus dia mulai jalan pergi, dan mungkin karena rasa sakit yang parah, atau malah mungkin karena dia kesurupan. Tapi cewek itu langsung marah dan menebas perut bangsawan itu. Si bangsawan awalnya nggak percaya karena dia belum pernah terluka parah kayak gitu sebelumnya. Dia coba ngomong baik-baik sama cewek binatang itu, tapi terus dia ingat gimana dia tadi baru aja nendang cewek itu, dan sekarang cewek itu kelihatannya benar-benar marah. Jadi, percuma aja buat coba negosiasi. Dia mulai lari secepat mungkin, ya, kayak lari santai gitu. Karena cuma itu kecepatannya. Dan sebenarnya, si bangsawan ini pasti bakal mati di situ. Tapi, entah gimana ada keajaiban. Zenos kebetulan ada di sekitar situ. Jadi dia lari ke Zenos buat minta tolong. Dia bilang ke Zenos kalau budaknya jadi gila dan mau bunuh dia. Tapi Zenos inget banget gimana si bangsawan itu memperlakukan si cewek serigala di jalanan sebelumnya. Jadi dia yakin banget kalau si bangsawan pantas dapat pelajaran. Nah, si cewek serigala itu akhirnya nyusul si bangsawan. Dan si bangsawan malah minta tolong ke Zenos, biar diselamatin. Zenos langsung ngelihat cewek itu. Dan jelas banget dia bisa lihat ada energi gelap di sekelilingnya. Jadi dia nanya ke si bangsawan, apa yang dia lakuin pas si cewek tiba-tiba ngamuk. Si bangsawan gak mau ngaku kalau dia nyuruh si cewek buat ngerampok kuburan buat dia. Jadi dia cuma bilang kalau dia lagi cari-cari barang berharga. Itu jelas ilegal sih. Tapi dia coba alihin pembicaraan dan ngingetin Zenos kalau dia lagi luka parah. Jadi dia butuh banget ke rumah sakit sekarang juga. Dia bahkan menawarkan uang ke Zenos kalau bisa menyelamatkannya dari si cewek itu. Tapi Zenos nggak peduli sama uang.
Tapi dia juga sudah bersumpah untuk menyelamatkan nyawa orang. Jadi, pas si cewek menyerang si bangsawan, Zenos langsung menariknya ke tempat aman. Si cewek lalu melempari Zenos dengan batu-batu. Tapi Zenos dengan mudah menghindar tanpa banyak usaha. Kalau dia bisa melakukan itu, si bangsawan berpikir pasti dia bisa membunuh si cewek. Tapi Zenos dengan tegas menolak karena dia punya aturan ketat untuk enggak membunuh. Si bangsawan pun bilang, "Udah deh, berhenti ngomongin omong kosong itu. Karena kalau kamu nggak bunuh cewek itu sekarang, dia mungkin bakal bunuh aku." Tapi Zenos tetap ngotot, soalnya dia kan seorang penyembuh, dan tujuannya adalah buat nyelamatin sebanyak mungkin orang. Dan pas dia ngomong gitu, dia langsung pukul batu yang dilempar sama cewek itu. Biasanya penyembuh nggak bisa ngelakuin itu kan? Zenos bisa lihat kalau cewek itu super cepat, bahkan lebih cepat dari setengah manusia pada umumnya. Jadi dia tahu ada yang nggak beres. Dia nggak mau nyakitin cewek itu terlalu parah. Jadi waktu cewek itu mau nyerangnya, Zenos langsung angkat perisai. Begitu cewek itu kena, dia langsung terlempar ke bangunan di dekat situ. Gara-gara itu ada bagian bangunan yang ambruk di sebelah si bangsawan, dan Zenos gercep banget. Jadi dia sebenarnya bisa menyelamatkan bangsawan itu, tapi dia memilih untuk nggak melakukannya. Setelah semuanya tenang, Zenos mendekati tubuh si cewek dan kakinya patah karena jatuh, jadi dia kesulitan buat kabur. Dia masih liar, jadi Zenos biarin dia gigit lengannya supaya dia tetap di tempat. Zenos udah tahu kalau dia kesurupan, jadi dia taruh tangannya di kepala cewek itu dan mulai nyembuhin dia buat ngusir roh jahatnya. Dia berhasil, tapi dia masih penasaran kenapa cewek itu bisa kesurupan. Pokoknya dia masih perlu ngurusin hantu itu, jadi dia pakai kekuatannya buat mengusirnya. Setelah itu, dia kembali ke gadis itu. Dan sekarang karena gadis itu sudah normal lagi, dia menyembuhkan kakinya yang patah supaya dia bisa jalan lagi. Si bangsawan melihat ini pas dia keluar dari reruntuhan. Dan dia terkejut karena Zenos bisa menyembuhkan kaki patah dalam sekejap. Si bangsawan masih terluka parah. Jadi dia memohon pada Zenos buat menyelamatkannya. Tapi Zenos bilang kalau dia udah selesai kerja untuk hari ini. Jadi si bangsawan harus nunggu sampai besok buat disembuhkan. Si bangsawan tahu kalau dia bakal kehabisan darah dalam beberapa jam. Jadi dia memohon pada Zenos buat menyembuhkannya sekarang. Akhirnya, Zenos setuju. Tapi dia bilang bakal ada biaya tambahan. Si bangsawan ini yang gak peduli soal harga. Jadi dia kasih semua uangnya ke Zenos. Jumlahnya jauh di atas harga pasar buat penyembuhan. Jadi dia yakin Zenos bakal puas. Tapi Zenos malah bilang itu belum cukup. Biasanya sih dia nggak mikirin bayaran. Tapi karena si bangsawan tadi berlagak nyebelin, sekarang Zenos lagi pengen banget dapet untung. Si bangsawan ngancam mau ngelaporin Zenos karena dianggap meras. Tapi Zenos sih santai aja. Soalnya dia emang nggak punya izin resmi. Dia sebenarnya penyembuh ilegal. Tapi si bangsawan mungkin udah paham soal urusan ilegal. Soalnya dia juga suka ngerampok kuburan. Jadi gini, Zenos mau bikin kesepakatan. Jadi dia bilang ke bangsawan itu kalau dia mau terima pembayaran alternatif. Selain emas, dia juga mau ambil budak perempuannya. Bangsawan itu nggak pernah peduli sama si cewek. Jadi dia setuju sama syarat-syaratnya Zenos. Begitu Zenos menyembuhkan si bangsawan, dia langsung kasih kontrak budak cewek itu ke Zenos. Terus, si bangsawan pergi dengan marah-marah. Jadi Zenos duduk di lantai di sebelah cewek itu dan nunggu dia bangun. Begitu dia sadar, dia kaget ngeliat ada cowok duduk di sebelahnya. Dan dia nanya siapa dia. Zenos kasih tahu namanya ke Til, dan jelasin kalau dia baru aja beli Til. Jadi mulai sekarang, Til itu milik Enya. Setelah itu, Zenos nyuruh Til buat buka baju. Til jadi malu dan nanya apa dia serius, tapi ternyata Zenos nggak bercanda. Dia bilang kalau dia udah bayar mahal buat Til, jadi dia harus pastiin barang yang dia punya dalam kondisi baik. Akhirnya, Tilang ikutin perintahnya karena nggak bisa ngelawan tuannya. Dan setelah Zenos lihat tubuh Til, dia langsung tahu ada yang nggak beres. Dia sadar kalau Til tadi kelihatan kesakitan.
Dan ternyata itu gara-gara ada batu empedu yang nyumbat saluran empedunya. Untungnya Zenos bisa ngatasin itu dengan gampang. Jadi dia sentuh perut Till dan pakai sihir buat operasiin dia. Dalam sekejap, batu empedu itu diambil dan Till nggak lagi merasakan sakit apapun. Jadi dia bertanya ke Zenos apa yang dia lakukan. Zenos menjelaskan bahwa mereka cuma membuka perutnya, mengambil batu empedu itu, dan menutupnya kembali dalam hitungan detik. Prosedur yang benar-benar normal. Zenos nggak merasa ada yang istimewa dengan itu. Tapi Till tahu kalau nggak ada penyembuh lain yang bisa melakukan hal itu. Dia berterima kasih ke Zenos karena sudah menyembuhkannya. Tapi Zenos bilang kalau ucapan terima kasih aja nggak cukup. Dia udah menginvestasikan banyak hal untuk Till. Jadi dia butuh Till untuk bekerja membayarnya kembali. Awalnya, Till pikir Zenos akan memintanya untuk melayaninya dengan tubuhnya. Jadi, Zenos cuma mau minta Till buat kasih tahu dia di mana letak tanaman tertentu yang dia cari. Till merasa itu permintaan yang aneh, tapi dia tetap ngebantu Zenos nemuin semak dengan daun yang dia cari. Terus, Till nanya ke Zenos, apa benar cuma itu aja yang dia mau dari Till? Soalnya dia siap ngebantu lebih banyak lagi. Tapi Zenos bilang itu udah cukup. Dia selalu ngebayar dengan adil untuk kerja yang dia lakuin buat orang lain, dan Till bantuin dia nemuin daun-daun itu udah cukup buat dia. Jadi semua hutang udah lunas. Setelah itu, Zenos merobek kontrak budak Till dan bilang kalau sekarang Till bisa ngelakuin apa aja yang dia mau. Till bingung harus ngapain sekarang, karena dia bukan budak lagi, tapi dia bebas buat coba banyak hal baru. Dan semua ini berkat Zenos. Dia bertanya apakah dia bisa datang lagi untuk menemui Zenos. Dan Zenos bilang kalau dia terluka, dia akan senang hati menyembuhkan. Tapi tentu saja tidak gratis. Sementara itu, di rumah saat Zenos sedang bekerja, Lily mulai menyiapkan makan malam. Masakannya wangi banget sampai hantu penghuni rumah, Carmilla, harus turun buat lihat apa yang dimasak. Lily menyadari kehadirannya dan Carmilla bilang dia nggak sabar mau coba masakan Lily. Tapi makanannya belum siap, jadi dia harus nunggu di kamarnya dulu. Pas banget, seorang cewek bernama Sophia datang nyari Zenos. Tapi Lily bilang kalau dia lagi keluar untuk kunjungan rumah, jadi sekarang dia nggak ada di sini. Sophia sebenarnya berharap bisa ketemu Zenos sendirian dengan datang lebih awal hari ini. Tapi karena dia belum ada di sini, Sophia memutuskan untuk nunggu sampai dia balik. Ternyata Sophia bukan satu-satunya yang pengen ketemu Zenos hari ini. Soalnya nggak lama kemudian, Lina juga datang nyariin dia. Lily kasih tahu kalau Zenos lagi nggak ada, jadi Lina bilang dia bakal nunggu juga. Lina sempat kaget ngeliat Sophia udah di situ. Dia sebenarnya pengen banget deket-deket sama Zenos pas dia lagi cek kondisinya. Tapi sekarang rencananya berantakan. Gak lama setelah itu, ada cewek orc namanya Lue yang tiba-tiba masuk lewat pintu. Jadi Lily ajak dia buat gabung sama mereka di dalam. Tapi cuma setelah dia benerin pintu depan yang dia rusakin. Lue juga suka sama Zenos. Tapi sebenarnya dia datang karena bisa nyium masakan Lily dari jauh. Dan dia benar-benar pengen nyobain. Sebelum Lily selesai memasak, jadi dia pergi ngelarin beberapa kerjaan rumah dan ninggalin yang lain di dapur. Begitu Lily keluar dari dapur, gadis-gadis setengah manusia itu nggak bisa tahan lagi sama bau masakan Lily. Jadi mereka semua ikutan nyobain. Tapi mereka cukup pintar buat penggang abisin isi panci. Tunggu, kok pancinya kelihatan kosong sekarang? Ketiganya mulai nyadar seberapa parah mereka bikin karena Lily pasti bakal marah pas dia balik nanti. Beberapa saat kemudian, Lily kembali dan setelah melihat apa yang terjadi, dia tersenyum ke arah para gadis dan minta mereka menjelaskan semuanya. Malam itu, Zenos akhirnya pulang ke rumah dan Lily minta maaf karena makan malam belum siap seperti yang dia janjikan. Ada sedikit masalah dengan makanan, tapi dia sudah menemukan solusinya. Dia mengirim para gadis untuk mengumpulkan bahan-bahan buat dia bikin hidangan baru. Dan saat mereka kembali, mereka membawa jauh lebih banyak bahan dari yang Lily harapkan. Jadi dia bisa bikin pesta makan malam-malam ini. Tapi sebelum itu,
Dia tahu Zenos pasti capek banget kerja seharian. Jadi dia bilang bakal bikinin secangkir teh supaya Zenos bisa santai dulu.